Dialog pentingnya rekonsiliasi nasional kita lanjutkan, namun sebelumnya kita simak pernyataan sejumlah tokoh berikut ini. Ya, ini ada jubir tim Perjuangan Merah Putih atau dari kubu Prabowo Hatta, Tanto Yahya, yang mengatakan rekonsiliasi adalah keniscayaan kalau pemilu jujur dan adil. Ada syarat di situ ya, ada kondisi. Tahapan harus demokratis, kalau tahapan pemilu penuh kecurangan dengan masif dan terstruktur, ya tidak bisa dong. Oke, artinya ini memang ada syarat tertentu untuk melakukan rekonsiliasi. Kemudian, ini ada pernyataan Marwan Jafar. Oleh karenanya harus ada rekonsiliasi nasional untuk Indonesia, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik dan bermartabat. Marwan Jafar itu dari PKB, yang termasuk dalam kubunya Jokowi JK. Ini Pak Hatta Rajasa sendiri mengatakan rekonsiliasi itu kalau ada permusuhan. Kita tidak ada permusuhan. Saya katakan bahwa kompetisi yang keras tidak boleh membuat rasa permusuhan. Oke, ini pernyataan cukup menarik dari Pak Hatta Rajasa yang sebetulnya juga bertarung dalam Pilpres kemarin sebagai wakilnya Pak Prabowo. Iya. Jadi ya kalau membaca pernyataan-pernyataan mereka, apa yang terpikirkan pertama kali, Romo? Jadi kalau kita mau tadi itu, jadi sumbernya itu adalah apakah kita mau dengan rendah hati dalam suasana Idul Fitri ini, betul-betul dari hati yang mendalam dengan menerima hidup ini kan kita syukuri. Ya. Ya. Itu lalu pernyataan Pak Hatta tadi itu menunjukkan ya kan bahwa kita kemarin itu kompetisi gitu. Iya. Kita bertanding ya kan. Ya. Kalau sudah ke arah sana ya kan, lalu 5 tahun lagi untuk itu. Iya. Tapi tadi ada yang sifat negarawanannya terlihat ya dari Pak Hatta ini. Persis ya. Jadi sekarang ini sebenarnya pendidikan yang amat dahsyat untuk bangsa ini, kita bisa melihat sekali dalam bahasa Jawa, sing becek ketitik, sing olo ketoro, yang bagus emas itu kelihatan sekali. Artinya apa? Siapa yang negarawan betul? Rakyat banyak ini. Ya kan? Dan mestinya elit politik sekarang harusnya belajar dari rakyat. Belajar persis. Tolong dong mereka belajar dari rakyat banyak ini. Yang sudah mereka kemarin dengan sukaria, saling bersalaman, saya dapat ketupat segala macam dengan enak sekali semua. Dan tadi Pak Den Samsudin dan sebelumnya juga sudah mengutarakan semua itu. Saya sebelumnya juga pameran sketsa untuk mengajak supaya kita itu Indonesia itu dibangun karena kebudayaan itu ya kan. Dan jalan politik itu selalu akan memecah itu. Dan jalan hukum itu kita mau mencari apa? Kebenaran hidup itu bukan hanya kebenaran legal ya kan. Dan tadi persyaratan misalnya apa? Itu kan ditafsirkan macam-macam kan? Iya, namanya rekonsiliasi ya kan? itu. Ya, lalu kalau pemilunya jujur dan adil, tahapan harus demokratis. Kalau tahapan pemilu penuh kecurangan dengan masif dan terstruktur, ya tidak bisa rekonsiliasi. Persis. Maka sebenarnya tadi saya katakan ya, media, tokoh-tokoh ini, public speaker dari masing-masing tim ini ya kan? Ya. Coba kelihatan sekali kan? Yang kita lihat betapa rakyat banyak makin bersimpati pada yang dikatakan KPU menang yaitu Jokowi. Kenapa? Karena dia dengan enak. Dia menjawab tidak mencaci maki segala macam semua. Tapi coba kalau kita dan media ikut ngomporin terus, tolong dong. Bahwa tadi awal dari tulisan ini atau dari diskusi kita tidak kebetulan proses ini terjadi. Dan siapa yang mengatur ini? Kita harus mensyukuri bahwa itu dari atas ya kan. Dan semua mensyukuri itu kan. Ketua DPR juga mengatakan itu kan, untung ini terjadi di situ. Dan itu sebenarnya artinya itu sebenarnya kita mesti pers, media, ya kan, jangan ngomporin, jangan setelah ini lalu balik ke sana. Itu sama seperti kalau saya memberi contoh, kalau saya ngajar di Pasca Sarjana UI atau apa, nomor 1 simbolik gini, saya salaman ya. Ini secara material fisik, ini kan bertautnya 2 tangan. Wah itu tafsiran fisik sekali kan. Ya, lalu kalau ini suami istri yang habis berantem, jabat tangan ini artinya apa? Oke, kita saling maafkan untuk itu, ya kan? Tapi kalau ini yang berantem adalah 2 tokoh politis, ya kan? Lah tafsirnya bisa apa? Benar enggak ini? Oh, salamannya ya? Salamannya, terus enggak untuk itu. Maka himbauan untuk rekonsiliasi, Anda bawa bagus sekali berita satu itu harus diletakkan pada kerendahan hati yang istilah saya itu religiositas. Keimanan ilah yang menyatukan semua beda religi dan segala macam. Dan itu ada tokohnya yang satu persatu dipanggil Tuhan. Pak Utomo Dananjaya, dia yang waktu setiap kali puasa, dia punya majelis rebuan.
yang mengajak kita semuanya untuk lintas agama nyoroti yang paling pokok itu. Apa? Karena itulah keimanan. Lalu Cak Nur almarhum, Hanif. Kita semua adalah pencari kebenaran. Bukan kebenaran ambisiku, bukan kebenaran kepentinganku, tapi kepentingan bangsa ini. Dan bangsa Indonesia kalau sudah mengatakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kita merdeka itu sendiri. Bukan main, kita harus meninggalkan yang tadi itu, primordialisme, kepentingan kita yang hanya untuk sendiri kan. Nah, Romo, ke depan. Nah ini kalau kita bicara bahwa ini harusnya menjadi momentum bagi semua orang, bagi semua orang untuk saling berjabat tangan tanpa ada agenda di balik itu ya. Atau ada udang di balik udang di balik batu. Ini apa langkah yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan lebih dulu? Saya kira satu, itu mereka harus bercermin tadi. Terhadap rakyat? Terhadap rakyat. Bung Rudi benar sekali. Mereka harus melihat rakyat. Di tingkat rakyat sampai hari ini, ya tidak ada berdarah-darah untuk itu. Kita bisa... Walaupun sebelumnya saling membela dengan sangat keras sekali. Itu rakyat yang cerdas makanya tahu, wah sialan nih kita dijebak ke arah sana kan. Oleh siapa? Oleh media yang provokatif. Makanya tolong kalau media merasa begitu, tolong jangan ke arah sana demi bangsa ini. Dijebak oleh siapa? Oleh para pembicara, mungkin saya juga ikut menjebak itu ya kan. Ya kita harus koreksi diri untuk itu. Tapi untuk kepentingan lebih besar. Termasuk elit politik bangsa, harusnya juga introspeksi juga tentunya. Iya, karena itu pada mereka pertanyaannya adalah apakah Anda terus dengan begini, kepentingan apa yang Anda cari? Ya, uang yang sudah banyak keluar itu atau melanjutkan kepentingan yang sekarang ini dikhawatirkan untuk hilang untuk bisnis dan segala macam semuanya. Nah kalau itu, lalu Anda sebenarnya secara moral dan secara kultural Anda menomorduakan bangsa Indonesia ini. Karena kalau itu aturan mainnya jelas kan. Ya kalau sudah begini, lalu 5 tahun lagi masih ada kesempatan untuk itu. Ya kan? Nah, Romo, ini kalau kita bicara soal, anggaplah Presiden SBY ini dianggap orang yang paling mungkin didengar oleh rakyat Indonesia, yang paling didengar. Kira-kira apa yang mestinya dilakukan oleh Pak SBY untuk meredakan suasana, semua saling bersatu? Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Tadi kita sudah mulai dengan menyinggung peran Pak SBY ya, sebagai presiden kan. Saya kira dia sudah menyediakan ruang itu. Bahkan kalau kita ingat, dia kan sudah menyediakan juga. Nanti kalau transisi ini lalu mengantar ke istana segala macam, dia kan sudah siap untuk itu. Nah, tolong ini Pak SBY, kami cukup percaya dan kami cukup kenal dengan beliau ya kan. Waktu kami diundang untuk soal-soal kebudayaan dan soal kejahatan kemanusiaan, kita masuk ke wilayah itu. Jangan lupa kami juga ikut diundang untuk menentukan itu hakim-hakim konstitusi, komisi yudisial. Komisi yudisial. Ya. Ini berarti apa? Pak SBY di tangan Anda, ya Anda dengan melihatnya dan proses sudah bagus. Terakhir kan beliau mengatakan demokrasi kita ini dipuji semua, ya kan? Kenapa? Karena rakyat sungguh-sungguh serius melaksanakan itu dan bisa berlaku dengan baik dan damai. Sana-sini ada kekurangan itu. Tapi sekarang pertanyaannya justru bercerminlah pada rakyat yang bisa menghargai ini semua. Termasuk utamanya adalah elit-elit yang memang tadi itu. Pertanyaan teman saya itu kritis sekali. Nah, bagaimana kita mengharapkan menghimbau semuanya kalau mereka tidak punya itu kenegarawanan, tidak punya itu legowo dan segala macam. Ya inilah pendidikan politik. Dan saya kira dalam suasana Idul Fitri ini saya mempercayai bahwa kekuatan religiositas yang menyatukan merajut keindonesiaan, beda religi semua itu disatukan oleh keimanan. Seorang Hanif mencari kebenarannya Tuhan, dan tadi sudah dimulai bukan secara kebetulan proses ini terjadi Ramadan dan dalam suasana Ramadan dan Idul Fitri. Baik, Romo. Kita akan sambung di segmen berikut nanti, Romo.